CACC Sunday Live. Barengan gue Lolo Dan gue Hendy. Selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama untuk menyembah, mendengarkan firman Tuhan, dan pastinya akan banyak hal-hal menarik yang nanti akan memberkati, menghibur, dan menguatkan saudara pastinya. Nah, Hen, gue mau nanya sama lo. Seminggu ke belakang ada nggak sih sesuatu yang membuat lo terberkati dan bisa lo bagiin di sini? Ada dong. Kemarin tuh hari Rabu gue ikutan kelas Hubful yang dibawakan oleh Pak Yongki dengan tema Go Back to Normal. Go Back to Normal. Oke. Nah, di situ kan banyak banget tuh ya di Instagram tuh ngomong kalau misalnya sekarang tuh new normal. New normal. Padahal tuh bukan. Lalu? Ini tuh normal seperti biasanya. Cuma ada beberapa hal yang berbeda. Contohnya nih ya, sebelum pandemik ini datang, kita tuh nggak boleh lupa bawa HP. Betul sekali. Ya. Penting banget sih itu HP buat Betul gue. sekali. Dan after pandemic, kita tuh nggak boleh lupa bawa HP dan masker. Oh, oke, ngerti. Jadi sesuatu yang belum biasa harus mulai dibiasakan ya. Betul sekali. Oke. Ngomong-ngomong soal masker, masker itu berarti kepedulian kita untuk menjaga kesehatan. Selain pakai masker, makan makanan yang sehat, apalagi yang lo lakuin untuk menjaga kesehatan lo? Tentunya dengan cara berolahraga. Berolahraga. Itu udah menjadi lifestyle banget buat gua ya. Contohnya hari ini kita syutingnya kan di CACC nih ya. CACC, betul. Gua bawa dumbbell 9 kilo dari parkiran PVY menuju CACC. Wah, Luar biasa ya. Luar biasa. Hoster niat CACC. Yoi. Gue juga punya, Hen. Lu baru 9 kilo. Mana? Tuh. Ini berat banget, Hen. 10 Wah. kilo. Tapi tulisannya cuma 1 tuh. Enggak, ini 10. 10 ya? Oke. Gue angkat ya. Oke. Mau dibantu nggak? Gue Berat bantu. banget, Hen. Nah, itu guys kuatnya kuasa doa. Kuasa doa. Jadi buat teman-teman nggak punya olahraga juga kayak kita, nggak usah khawatir. Karena di YouTube udah banyak sekali olahraga kayak yoga, tabata, banyak banget. Bisa ikutin YouTube gitu. Dan juga ada cara lain ya buat teman-teman juga bisa dengan cara cuci mobil, cuci motor, menyapu, sama mengepel. Oke, curhat. Dan kita balik lagi ke CACC Sunday Live. Ada sesuatu yang sangat spesial yang seperti biasa akan kita berikan untuk teman-teman semua. 1 Minute Grateful yang akan membantu kita untuk belajar lebih bersyukur lagi. 1 Minute Grateful kali ini akan disampaikan oleh Mas Hendar. Check it out, jangan kemana-mana, tetap di CACC Sunday Live. Shalom, saya Hendar Waskito dan tentu saja saya Jemaat CLCC Bandung. Kami sekeluarga dan tentu juga kita semua masih dalam situasi pandemik yang entah kapan akan berakhir. Tapi saya selalu mengucap syukur pada Tuhan karena setiap hari saya bisa menghirup udara, menghirup oksigen secara bebas, secara free. Nah, saudara, kita tahu di sekitar kita banyak orang yang belum tentu seperti kita dapat menghirup udara bebas. Itulah mungkin salah satu berkat yang luar biasa bagi kita semua dari Tuhan. Dan untuk itu saya mengucap syukur. Saudara, tentu ingat mungkin kata-kata Presiden kita, Bapak Jokowi, kita harus berdamai dengan COVID-19. Saya setuju, ayo kita berdamai dengan situasi seperti saat ini. Tapi kita harus tetap percaya kita senantiasa dalam pemeliharaan dan penjagaan daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Bener banget ya yang disampaikan oleh Mas Hendar tadi. Kadang-kadang kita suka lupa sama hal-hal kecil. Mulai sekarang ayo kita mencoba untuk mensyukuri hal-hal kecil kayak bernafas, menyayangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pokoknya hal-hal kecil aja deh. Gitu. Betul sekali. Nah, tentunya sangat mudah sekali buat kita untuk mengucap syukur pada saat kondisi kita sedang baik-baik saja. Tapi kalau misalnya kondisinya lagi nggak baik-baik aja, bisa nggak sih mengucap syukur? Kadang-kadang sulit sih, gue juga ngerasa kayak gitu. Tapi bisa, dengan cara fokus ke tujuannya, bukan fokus ke masalahnya. Wow, benar banget sih. Tapi untuk fokus ke tujuannya itu berarti kita harus ada masukan atau input-input ke pikiran kita yang selalu positif dong. Betul, dan itu ada di Cactus Production. Nah, buat teman-teman yang merasa terberkati dan mau mendukung pelayanan ini, gampang dengan cara like, share, dan subscribe YouTube channel kami di Cactus Production BDG. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, stay tune on CACC Sunday Live. Halo, apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Kayaknya ada yang baru tuh. Salah,
baru potong rambut ya ternyata. Buat teman-teman yang baru berkunjung ke CLCC Sunday Live, salam kenal dari kami. Bulan ini, CLCC akan membahas tentang tujuan hidup. Sedikit saya mau berbagi tentang hal ini. Ternyata tujuan hidup itu ada hubungannya dengan agenda. Karena tujuan hidup kita akan tergambar lewat agenda kita. Bener nggak? Nah, pasti kita semua udah siap kan? Yuk, kita berdoa bersama untuk memulai ibadah hari ini dan untuk memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kau masih berikan kesehatan, kekuatan pada kami. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat teman-teman kami, komunitas kami yang Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau siapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu, untuk memuji dan menyembah Engkau hari ini Tuhan. Dan juga kami mau memberikan persembahan kami, biar ini boleh jadi berkat buat banyak orang, buat orang-orang di sekitar kami, buat kota kami, buat gereja kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Atau scan QR code yang tertera pada layar. Nah, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh saudara saya, Theo Tuan Kota. Yuk, kita ikuti bersama. God bless you. Shalom Jemaat CLCC, selamat hari Minggu. Selamat beribadah pada Tuhan. Mari bawa hati yang hancur, hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur, datang sama Tuhan. Mari sembah Tuhan dengan sebuah pujian demi nama Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan pujian ini bagi nama-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, oh, sungguh besar
kasih Tuhan. Thank you Jesus. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here, right now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. More church. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Sing church. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Thank you, Jesus. I am yours, forever yours. I am yours. Thank you, Jesus. Shalom. Saya percaya kita semua berada di dalam lindungan Tuhan, dan saya berdoa saudara terus berada di dalam lindungan Tuhan, dan sukacita Tuhan tetap ada beserta dengan saudara. Saya rindu hari ini mau mengajak kita semua bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kalau boleh saya beri judul perenungan kita ini, mencerminkan kemuliaan Allah. Saudara jangan salah terima, Allah kita adalah Allah yang mulia. Saudara mau memuliakan Dia atau tidak, kemuliaannya tidak akan berkurang sedikit pun. Jadi adalah sebuah kehormatan kalau kita boleh turut serta memuliakan Allah kita di dalam kehidupan kita. Saya akan mulai dengan sebuah cerita, saudaraku. Ada seekor semut, dan semut itu duduk di atas seekor gajah. Dan mereka berdua berjalan, gajah itu berjalan, dan kemudian mereka harus melewati sebuah jembatan tua untuk menyeberangi sungai. Dan tentu saja bobot dari sang gajah yang begitu berat ketika melewati jembatan yang tua itu membuat jembatan itu berderit-derit dengan hebat, menjerit-jerit bagaikan mau roboh. Dan kemudian jembatan itu bergoncang dengan luar biasanya. Yang sungguh ajaib, saudaraku, ternyata sang semut berkata seperti ini, "Bukan main hebatnya aku, sungguh aku benar-benar mengguncangkan dunia." Apa pendapat saudara tentang semut tadi? Saudara mau jujur, kita pun seringkali bersikap persis sama seperti semut tadi. Kita duduk di atas punggung seekor gajah yang besar, dan kita merasa kitalah yang telah melakukan goncangan terhadap jembatan itu. Kita berada di bawah dukungan Tuhan, kita berada di bawah kekuatan Tuhan, namun kita merasa kitalah yang telah berjasa melakukan banyak hal pada Tuhan. Saya mau ajak kita sama-sama untuk mengingat kembali siapa diri kita, saudaraku. Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26, di situ dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa di atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi,
atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, memang benar. Kita semua diciptakan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi penguasa di alam ini. Untuk menjadi manajer, menjadi orang yang kemudian akan memikirkan dunia ini. Kita diberi hak untuk mengerti alam ini, saudaraku. Namun, untuk supaya kita bisa seperti itu, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia. Itu sebabnya Tuhan taruh kemuliaannya di atas wajah kita waktu kita diciptakan. Supaya kita bisa mengerti alam ini. Supaya kita bisa melakukan banyak hal di alam ini. Kita dapat memanagenya, kita dapat memanfaatkannya, kita dapat mengerti, kita dapat menaklukkannya, saudaraku. Namun seringkali setelah kita berhasil menaklukkannya, setelah kita berhasil menemukan teori-teori yang mengerti alam ini, saudaraku, kita lupa bahwa Tuhanlah yang telah menaruhkan kemuliaan itu untuk kita bisa mengerti alam ini, saudaraku. Kita merasa bahwa semuanya itu karena kita, karena kepintaran kita, karena kecerdasan kita. Dan saudara tahu, itulah juga yang membuat kita manusia jatuh di dalam dosa. Dan ketika kita jatuh di dalam dosa, Roma 3 ayat 23 berkata seperti ini, semua orang, kalau saudara termasuk yang ada di dalam ayat ini. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita memang diciptakan dengan kemuliaan Allah ada pada diri kita. Namun dosa telah membuat kemuliaan itu hilang. Dan dengar baik-baik, ayat 24 dikatakan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus. Saudara, kondisi kita waktu diciptakan adalah penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan dosa telah membuat kemuliaan itu hilang dari kita. Tanpa seorang pun luput daripadanya. Semua kehilangan kemuliaannya. Namun kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, sama sekali bukan prestasi kita, sama sekali bukan kehebatan kita. Kasih karunia Tuhan telah membuat Dia menebus kita oleh darah Kristus Yesus. Dengan cuma-cuma, nggak ada alasan, saudaraku, untuk kita memegahkan diri. Dan bagaimana kondisi kita sekarang? Rasul Paulus bilang di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Saudara lihat, kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, dan sekarang setelah penebusan itu berjalan, kita akan dikembalikan lagi menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, panggilan kita adalah memancarkan, memantulkan, mencerminkan kemuliaan Allah yang lebih besar lagi, yang kita peroleh akibat dari kasih karunia yang Yesus telah lakukan buat kita, saudaraku. Seringkali sayangnya kita lupa siapa diri kita. Kita lupa bahwa kita itu hanya cermin yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita seperti bulan. Bulan itu tidak pernah memiliki cahayanya sendiri. Namun bulan menerima pujian dalam lagu-lagu romantis. Dalam banyak lagu yang kita dengar di dunia ini mengatakan cahaya bulan yang indah. Bulan tidak pernah punya cahaya, saudaraku. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Bulan hanya memantulkan, mencerminkan cahaya dari matahari, saudaraku. Saya mau ajak kita semua sama-sama lihat, saudara catat. Kita nggak mungkin baca semuanya. Yehezkiel pasalnya yang ke-16. Itu bercerita tentang umat Israel sebagai gambaran dari kita. Pada ayatnya yang keempat dan yang kelima, di situ dikatakan bahwa keadaan kita yang penuh dengan dosa. Ini bercerita tentang kondisi Anda, kondisi saya sebelum Yesus datang menyelamatkan kita. Kita penuh dengan dosa, kita bergelimangan darah, najis, kotor, dan benar-benar menjijikkan. Tidak punya kemuliaan apapun, saudaraku. Lalu di ayat yang 9 sampai ke 14 dari Yehezkiel yang ke-16 tadi, Allah menemukan kita tergeletak di padang dan kemudian mengambil kita, membersihkan kita, kemudian memberi kita pakaian, mempercantik kita kembali, saudaraku, mengembalikan kemuliaannya kembali kepada kita. Dan sedih sekali membaca ayat yang ke-15, saudaraku. Setelah itu, kitalah yang merasa bahwa kita yang cantik. Dan kecantikan kita itu kemudian kita pakai untuk flirting with sin. Untuk kemudian bermain-main dengan dosa, mencoba lagi menjadi angkuh, menjadi sombong, merasa kitalah yang hebat.
Bukankah seringkali kita jatuh di dalam hal seperti itu, saudaraku? Tuhan percayakan kita untuk kita melakukan banyak hal melalui komunitas CLCC ini. Namun tidak jarang kita pun berasa bahwa kitalah yang telah berjasa melakukan semuanya itu. Padahal kita hanya mencerminkan apa yang Tuhan telah lakukan buat kita semua. Amin, saudaraku. Mari kita kembali lagi mengingat siapa diri kita. Dan kalau apa jadinya kalau kasih karunia itu tidak menangkap kita. Supaya kita tidak jatuh menjadi seperti yang diceritakan di kitab Yeskiel pasalnya yang ke-16 ini. Saudara, saya menangis membaca Yeskiel pasal yang ke-16 ini. Karena saya melihat bagaimana sabarnya Tuhan terhadap kita semua. Saya ingin ajak kita semua sama-sama melihat seorang tokoh yang luar biasa. Beliau adalah pemain bola basket NBA yang sangat terkenal. Namanya adalah David Robinson. Siapa dia? Dia adalah orang yang pernah menjadi 2 kali juara NBA di tahun 99 dan tahun 2003. Dan dia pernah mendapatkan NBA Most Valuable Player. Jadi termasuk orang yang paling tinggi skornya tahun 95. Dan dia pernah dipilih menjadi NBA Defensive Player of the Year tahun 92. Dia pernah 10 kali dipilih menjadi NBA All-Star Player. Kalau saudara tahu, setiap tahun NBA menyelenggarakan yang dinamakan NBA All-Star Weekend. Dan para penonton boleh vote siapa yang mereka pikir layak untuk main di dalam weekend tersebut. Dan David Robinson terpilih 10 kali. Dia 4 kali dipilih menjadi NBA First Team, 2 kali NBA Second Team, dan begitu banyak lagi prestasi-prestasi dia. Apa award yang dia dapat? Tahun 2001 NBA Sportsmanship Award, NBA 50th Anniversary All-Time Team. Dan saudara tahu dia bermain di tim Tottenham Hotspur, dan tim tersebut kemudian memensiunkan nomor 50. Jersey nomor 50 yang dipakai oleh David Robinson itu digantung dan tidak ada lagi orang yang boleh memakai itu. Itu semua memperlihatkan betapa seorang David Robinson itu adalah seorang yang luar biasa. Dan kemudian di Hall of Fame dia berpidato. Dan inilah pidatonya. Bagian kecil dari pidatonya yang saya ingin saudara lihat. Catat itu baik-baik, saudaraku. Kita lihat videonya bersama-sama. I know there's still a lot of stuff I'm forgetting, but I'm just going to close. I'm going to tell you the one thing that I was thinking the other day about a story from the Bible is from Luke, the 17th chapter, and it was a story about 10 lepers that were healed by Jesus, and one of them came back, and one of them fell on his knees before him and said thank you, and honored him and blessed him, and I just want to say thank you. God has followed me in my career, and He has blessed me, and He has strengthened me, and He has encouraged me. And if anybody who knows me or anybody who has watched me, you have seen His hand in my life. And my prayer is that He will walk with you as He has walked with me all through my life. So thank you very much. Have a great day. Saya berharap saudara sepakat dengan saya. David Robinson adalah seorang tokoh basketball yang luar biasa. Luar biasanya bukan hanya karena prestasinya, namun luar biasa karena begitu rendah hati. Di Hall of Fame pidato tersebut, dia mengatakan bagaimana dia hanya merasa 1 dari 10 orang kusta yang Tuhan telah selamatkan. Dan sekarang dia mau kembali kepada Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan, dan kemudian berterima kasih untuk segala sesuatu yang dia telah lakukan. Bukankah yang Tuhan telah lakukan untuk dia? Bukankah ini mencerminkan kemuliaan Tuhan, saudaraku? Bukankah ini yang Tuhan harapkan dari anak-anaknya, Anda dan saya? Di mana kita tidak lagi melihat kehebatan diri kita. Saudara mau tahu? Saudara boleh browsing dan saudara boleh lihat beberapa pemain-pemain hebat di NBA. Tidak banyak orang-orang yang sadar bahwa semuanya ini Tuhan yang berikan kepada kita semua, saudaraku. David Robinson adalah seorang yang spesial banget. Dan saya mau ajak kita semua sama-sama melihat David yang lain, saudaraku. Di akhir kejayaannya sebagai Raja Israel yang telah mengalahkan ribuan musuh, bahkan puluh ribu nyanyian bangsa Israel itu. Di kitab 1 Tawarikh 29, ayatnya yang ke-11, Raja Daud di akhir kehidupannya, di masa-masa terakhir sebelum dia menyerahkan kepemimpinan kepada Salomo. Inilah yang dia katakan, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan.
Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayatnya yang ke-12 mengatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dan dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Dua orang David yang luar biasa. David Robinson di era kita yang sadar bahwa semua prestasi yang dia dapat, dia tidak lebih daripada satu orang kusta yang memutuskan untuk kembali kepada Yesus dan bersyukur atasnya. Dan Raja Daud yang telah mencapai ribuan prestasi ketika dia memimpin kerajaannya. Namun di akhir hayatnya dia mau merendahkan diri dan berkata, punyamulah segala-galanya. Saudara, kedua David ini memberi kita contoh bagaimana kita perlu memuliakan kerajaan Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau saudara adalah mereka, orang-orang yang terus berada di dalam, masih terus hidup di dalam dosa, jangan tunggu lama-lama lagi, saudaraku. Mari kembali. Yesus sudah lakukan segala-galanya. Tidak ada kemuliaan di tempat saudara cari saat ini. Kemuliaan hanya ada di dalam diri Tuhan. Mari pulang, mari kembali kepada Dia. Dan kalau kita adalah 9 dari orang kusta yang tidak pernah kembali untuk berterima kasih, hari ini Tuhan mau bilang kepada saudara, Dia mengasihimu. Mari kembali, mari pulang dan kembali lagi. Kita kembalikan posisi Dia yang sesungguhnya dalam hidup kita. Mari kita mencerminkan kemuliaan-Nya di dalam hidup kita. Yohanes 1 ayat ke-14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Penuh kasih, karunia, dan kebenaran, saudaraku. Kasih karunia-Nya tetap tersedia buat Anda semua, untuk Anda boleh menikmatinya saat ini. Dan juga Dia akan penuh dengan kebenaran, Dia akan mengembalikan kesucian itu di dalam hidup kita semua, saudaraku. Tanpa Dia, tanpa firman itu menjadi hidup dalam kita, kita tidak akan pernah bisa lakukan. Hari ini saya mau ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Saudara, tunduk kepala. Kalau itu adalah saudara, kalau saudara selama ini belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Saudara nggak pernah punya harapan untuk memiliki pemulihan dalam kemuliaan-Nya, saudaraku. Dengan demikian kita tidak pernah bisa mencerminkan kemuliaan-Nya. Roma 10 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, keselamatan tidak bicara tentang perbuatan baik. Keselamatan tidak bicara tentang kesempurnaan. Keselamatan tidak bicara tentang Anda layak menerimanya. Keselamatan bicara tentang maukah kita mengaku dengan mulut kita bahwa Dia adalah Tuhan. Kalau itu adalah saudara, saya mau undang, taruh tangan kananmu di dadamu. Biar saya berdoa buat engkau. Tuhan Yesus, aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa. Aku dikuasai dosa dan aku terikat dengan dosa. Aku tidak berdaya menghadapi dosa dan semua yang aku usahakan untuk hidup benar, semuanya itu sia-sia. Hari ini ya Tuhan, aku mengaku dengan mulutku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan. Dan aku percaya dalam hatiku bahwa Engkau telah mati untuk membayar semua dosa-dosaku yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, dan untuk selama-lamanya. Karena aku percaya bahwa Allah telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati. Dan sekarang aku telah beroleh keselamatan. Hari ini aku menerima Engkau, Yesus, sebagai Juru Selamat pribadiku. Selamat datang di dalam kerajaan Allah. Dan kalau engkau adalah di salah satu dari 9 orang kusta yang lupa bahwa Yesus telah menyelamatkanmu, yang lupa bahwa Yesus telah melakukan segala-galanya buat kita semua, taruh tangan kananmu di dadamu dan biar saya berdoa buat engkau. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan, yang selama ini merasa bahwa kamilah
yang telah berjasa kepada tubuh Tuhan. Bahwa kamilah yang telah melakukan banyak hal buat dunia ini. Ampuni kami yang telah merasa menggoncangkan dunia. Padahal kami hanyalah seekor semut di atas punggung gajah yang besar. Tuhan, mari Tuhan, kami mengundang Engkau untuk mengungkapkan, membongkar semua kesombongan kami Tuhan. Nyatakan semuanya itu, agar supaya kami boleh memancarkan, memantulkan, mencerminkan kemuliaan-Mu dengan wajah yang tanpa selubung Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang menjadi kemuliaan dalam hidup kami, dan hanya Engkau yang kemuliaannya boleh kami nyatakan buat dunia ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati lewat pesan yang Theo sampaikan baru saja. Dan saya berdoa supaya sepanjang bulan ini kita akan terus diperkuat tentang purpose kita, tentang calling kita di hadapan Tuhan. Sekarang saya mau ajak kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ayo kita berdoa, kita menyembah Tuhan lebih lagi. Izinkan hati kita terhubung dengan Tuhan lebih lagi. Ingat apa yang Tuhan sudah buat untuk kita. Renungkan betapa kasih-Nya, karya salib-Nya, mengampuni semua dosa kita. Mengampuni semua kesalahan kita di masa lalu, hari ini. Bahkan seluruh dosa kita yang akan datang juga. Sehingga kita dilayakkan jadi anak-anak-Nya, beroleh pengampunan dan keselamatan daripada Tuhan. Percayalah pada kasih karunia-Nya, nikmati kebaikan-Nya. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur sama Tuhan. Mari masing-masing belajar berdoa, belajar mengucapkan syukur karena kasih-Nya sudah tercurah buat kita. Kita yang harusnya binasa beroleh keselamatan kekal karena karya salib Yesus. Kita yang penuh kekurangan sampai hari ini, penuh kedagingan sampai hari ini, disempurnakan menjadi anak-anak-Nya. Karena kesempurnaan Tuhan sudah diberikan kepada kita sebagai ganti dosa kita. Ucapkan syukur sama Tuhan, ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia yang tidak layak kami terima, tapi Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa buat keluarga kita. Kita berdoa buat diri kita. Mari masing-masing saudara berdoalah. Naikkan kerinduanmu di hadapan Allah. Berdoa buat keluargamu. Berdoa buat anak, pasangan, orang tuamu. Berdoa buat saudara-saudaramu. Berdoa buat pekerjaanmu. Berdoa buat kehidupanmu. Tuhan, Kau berkati setiap umat-Mu tanpa terkecuali. Berkati Tuhan, kami semua terbatas. Kami semua penuh dengan kekurangan, tapi biarlah kasih karunia Tuhan yang menyempurnakan kami. Kami berdoa buat keluarga kami berdoa buat profesi kami, pekerjaan kami berdoa buat hari-hari ke depan kami berdoa buat diri kami, hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan, kami mohon berkat yang sempurna yang daripada Allah yang Tuhan curahkan atas kami. Memampukan kami keluar dari semua masalah kami. Memampukan kami tetap kuat di dalam kelemahan kami. Memampukan kami memuliakan Tuhan di dalamnya. Karena kebaikan Tuhan saja. Tuhan, kami sedang mengalami banyak masalah hari-hari ini.
Biarlah Tuhan yang terus menjaga kami, membimbing kami, memegang tangan kami. Kami percaya kami akan mengalami kekuatan Tuhan. Kami percaya kami akan mengalami jalan keluar yang Tuhan bukakan buat kami. Kami percaya kami akan bersuka cita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kuatkan yang lemah, Tuhan. Hiburkan yang sedang takut, Tuhan. Mari yang khawatir, biar Tuhan angkat kekhawatirannya dan diganti dengan iman percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang selalu menyertai kami. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau pasti menolong kami dan Engkau tidak pernah terlambat. Tuhan, sebelum kami menyudahi ibadah kami hari ini, kami mau buka hati dan tangan kami di hadapan Allah supaya kami boleh menerima berkat yang lebih lagi daripada Tuhan. Mari umat yang disayangi Tuhan dan umat yang mau sayang sama Tuhan lebih lagi, terimalah sekarang berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapamu yang di surga. Dalam cinta kasih Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, biar selalu menyertai kita semua dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan membuat kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Dari sejak hari ini sampai Yesus menyebut tidak awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah memang berkat Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati dan happy Sunday. Aku tuh menanti-nanti sih gitu hari Selasa gini. Kenapa? Karena kayaknya mungkin kalian yang bisa bikin aku on track setiap minggu dan kayak nggak keluar jalur gitu. Kokoh. Itu pondasi tuh udah dalam banget tuh rumah. Tuh buat kalian. Ini itu ya. Dulu kan Mei dapetnya gara-gara itu. Terus Gombalan gua tuh ngabarin ginian. Surga Mati. Pakai wallpaper dulu cuy. Pusing. Pakai aplikasi. Serius lu ngegombal kayak gitu? Enggak lah, sampai sekarang belum jadi. Jadi pertanyaannya udah sampai mana, Kak? Belum, masih sampai hari ini. Udah bersemangat untuk jawab pertanyaan. Udah semangat, harusnya Caca. Baik dan sehat tentunya. Saya dalam kesempatan kali ini pengen banget say thank you buat semua mentor, leader, dan core team yang sudah luar biasa melakukan home from home. Saya menyaksikan bagaimana teman-teman antusias dalam melakukannya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saya percaya waktu kita bergandengan tangan, waktu kita benar-benar saling memperhatikan satu sama lain, kita bisa melewati masa sulit ini dan kita akan keluar jadi pemenang. Oke, thank you semua. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Wow, ternyata asik juga ya. Selama physical distancing ini kita masih memiliki komunitas yang saling mendoakan, mengingatkan, dan juga menguatkan. Betul sekali. Nah, gue ada satu quotes nih ya. Tell me your friends now, and I will show you your future. Artinya, Pak? Artinya tunjukin teman-temanmu saat ini dan gua akan menunjuki masa depanmu. Oke. Mungkin intinya lingkunganmu menentukan masa depanmu ya. That's right. Oke. Buat teman-teman yang juga ingin punya komunitas seperti kita, CLCC menyediakan banyak sekali home. Mulai dari remaja, dewasa, bahkan yang untuk berkeluarga juga ada ya? Betul sekali, ada. Yang penasaran dan pengen gabung, langsung aja cek dan DM di CLCC_home. Teman-teman, thank you udah bersama-sama dengan kami. Sekian CLCC Sunday Live minggu ini bersama gua Hendy. Dan gua Lolo, sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday and God bless.